Oke, pada pelajaran kali ini kita akan coba mengakrabkan diri dengan alat-alat dasar yang ada pada Figma. Tujuannya adalah dengan Anda mengenali lingkungan desain Anda, ini dapat memudahkan Anda untuk berkreasi di dalam membuat prototyping antarmuka aplikasi. Oke, di sini saya sudah mengakses dan login pada websitenya Figma. Sekarang kita akan coba mulai terlebih dahulu sebuah project baru. Namun sebelum kita membuat project baru, pastikan Anda berada di sebuah tim terlebih dahulu. Tim yang dimaksud di sini itu akan menentukan kita mengerjakan project menggunakan plan Figma yang mana. Plan yang saya maksud di sini itu adalah paket yang Anda gunakan, apakah free, paid plan, atau education plan. Oke. Kita akan coba langsung bikin timnya terlebih dahulu ya. Di sini pada sebelah kiri saya sudah memiliki sebuah tim yang bernama HCI. Kita akan buat sebuah tim baru. Pilih create new di sini. Kemudian kita akan buat tim yang baru. Misalnya adalah saya beri nama personal team. Anda bebas ya memberi nama timnya seperti apa. Lalu selanjutnya create team. Dan pada langkah selanjutnya, Anda akan diminta untuk menambahkan kolaborator atau anggota yang ada pada tim Anda. Karena di sini hanya untuk latihan, maka sementara saya tidak memiliki kolaborator apapun, namun nantinya jika Anda bekerja di dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa desainer, Anda dapat memasukkan alamat email dari kolaborator yang ingin Anda ajak untuk bekerja sama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan terlebih dahulu, skip for now. Lalu kemudian pada tahap ketiga, Anda akan diminta untuk memilih tim plan mana yang ingin Anda gunakan. Apakah starter plan, ini adalah versi free yang merupakan versi basicnya. Lalu berikutnya adalah education plan yang dapat digunakan oleh student atau mahasiswa dan juga edukator. Selanjutnya yang ketiga ini adalah versi profesional. Untuk fitur-fitur dasar sebenarnya starter plan ini sudah cukup, namun jika Anda ingin mengaktifkan fitur kolaborasi, misalnya Anda kerja kelompok dan ingin mengundang teman Anda untuk mengerjakan desain yang sama, Anda dapat menggunakan education plan atau professional plan. Syaratnya untuk education plan, Anda harus membuat akun Figma menggunakan email kampus Anda, dan kemudian Anda apply for education plan. Dan jika Anda adalah kalangan profesional atau ingin menggunakan Figma untuk kepentingan pekerjaan Anda, saya merekomendasikan Anda menggunakan plan profesional. Oke, sekarang karena kita di sini dalam tahap belajar, maka saya akan gunakan saja education plan di sini. Jadi kita pilih upgrade for free, kemudian kita cek, dan complete upgrade. Ya, selamat. Sekarang kita telah berhasil membuat tim yang menggunakan education plan dan sekarang kita siap untuk membuat sebuah project baru. Oke, sekarang saya sudah berada pada tim yang telah saya buat sebelumnya yang bernama personal team, dan by default kita akan dibuatkan sebuah project yang bernama team project. Namun, kita dapat juga membuat project baru dengan klik button kanan di sini yang tertulis project. Kemudian kita buat sebuah project baru, misalnya adalah personal project. Misalnya seperti ini. Kemudian continue. Jika Anda ingin menambahkan user lain ke dalam project, Anda dapat masukkan di sini. Namun sekarang kita akan langsung saja create project. Oke. Sekarang kita telah memiliki dua project. Yang pertama adalah team project, dan yang kedua adalah personal project. Anda dapat lihat di bagian kiri di sini ya. Dan untuk melihat semua projectnya, kita dapat klik all projects. Jadi ada dua project, personal project dan team project. Oke, sekarang saya akan gunakan personal project. Jadi saya akan masuk ke dalam personal project dan di sini masih kosong, tidak ada file apapun. Jadi saya akan buat sebuah file baru. Kita klik button di sebelah pojok kanan di sini. Kemudian kita pilih desain. Lalu selanjutnya continue.
Oke, sekarang kita telah berada di sebuah file desain baru yang secara default ini namanya adalah untitled. Anda dapat memberi nama sesuai dengan preferensi Anda. Misalnya untuk nama dari file desain saya akan beri nama belajar Figma. Kemudian enter. Sekarang kita akan coba kenali dulu 3 panel utama yang ada di dalam Figma. Panel pertama ada di sebelah kiri, di mana pada sebelah kiri ini ada 2 jenis ya. Yang pertama sidebar yang posisinya di sebelah kiri, dan kemudian panelnya yang posisinya bersebelahan dengan sidebarnya. Sekarang kita akan mulai terlebih dahulu pada sidebar di pojok kiri atas yang berlogo Figma ini. Ini ada beberapa pengaturan yang dapat Anda gunakan seperti file yang terdiri dari beberapa opsi seperti membuat sebuah desain baru, lalu selanjutnya menyimpan desain Anda ke dalam komputer lokal Anda, dan seterusnya. Kemudian ada edit, view, object, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Kemudian pada bagian kedua dari sidebar ini, itu file, yang jika kita klik pada menu sidebar file ini, terdapat 2 bagian di panel sebelah kanannya, yaitu adalah page, di mana kita dapat menambahkan beberapa halaman. Ini ada 1 halaman, di mana 1 halaman ini akan mewakili kanvas yang ada di screen yang ada di tengah ini. Jadi ini adalah kanvas pertama, dan ini adalah kanvas kedua. Kemudian layer, yang layer ini digunakan untuk kita memahami susunan antar komponen. Nanti akan kita praktekkan. Lalu selanjutnya pada aset, di sini adalah tempat Anda untuk menambahkan library yang dibutuhkan untuk keperluan prototyping. Anda dapat mengaturnya di bagian aset ini. Sedangkan find ini menu pencarian komponen atau yang lainnya. Lalu ada variabel di mana Anda dapat menyimpan warna, angka, teks, dan yang lain. Dan dapat Anda gunakan di file desain yang berbeda dengan menggunakan variabel ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian bawah. Ini adalah namanya toolbar, terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama toolnya ini ada move tools, hand tool, scale, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari satu-satu. Kemudian yang di layer sebelah kanan ini adalah layer terkait dengan properti komponen yang ada di tengah ini. Karena di sini posisinya adalah page, maka ini adalah properti terkait kanvas yang ada di tengah. Misalnya, kita dapat edit warna kanvasnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya beri warna merah atau putih dan yang lain sebagainya. Anda pun dapat memasukkan heksadesimalnya jika Anda ingin lebih presisi. Misalnya di sini saya akan masukkan E5, E5, E5. Oke, jadi putih agak keabu-abuan. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat sebuah frame pertama kita. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa itu frame. Frame pada dasarnya itu adalah sebuah kontainer di dalam Figma yang dapat menampung elemen apapun, mulai dari teks, shapes, image, bahkan frame dapat menampung frame juga di dalamnya. Kemudian di dalam frame ini terdapat fitur-fitur lain seperti layout grid, auto layout, dan juga fitur prototyping. Sekarang kita akan coba buat sebuah frame pertama. Sebelumnya, di sini pada bagian tool, pastikan kita berada pada posisi move. Atau Anda dapat klik shortcut V pada keyboard Anda. Selanjutnya, kita dapat pilih pada bagian toolbar di sini, frame, atau Anda dapat menggunakan shortcut F. Jadi langsung saja, kemudian Anda dapat memilih preset ukuran frame yang Anda inginkan. Misalnya di sini saya akan gunakan frame iPhone 16 dan 17 Pro. Lalu selanjutnya, di sini sudah muncul di dalam kanvas sebuah frame iPhone 16 dan 17 Pro. Di dalam sebuah kanvas, Anda dapat menambahkan lebih dari 1 frame, bahkan sampai tak terbatas secara teknikal, meskipun tidak mungkin. Jadi katakanlah kita akan buat 2 frame saja.
Jadi frame pertama, lalu selanjutnya frame kedua. Oke, seperti ini. Jadi untuk move tool ini digunakan jika kita ingin memindah atau mengklik komponen atau frame ya. Sedangkan jika kita ingin berpindah ke hand tool, ini digunakan untuk kita menggeser kanvasnya tanpa kita ingin menyenggol komponen yang ada di dalam kanvas kita. Oke? Sekarang kita akan coba masukkan satu komponen yang ada di dalam frame. Namun sebelumnya kita akan beri nama untuk framenya. Katakanlah di sini kita akan kasih nama login, sedangkan frame kedua kita beri nama home. Oke, untuk melihat komponen-komponen ini, Anda dapat klik sidebar. Di sini pada bagian layer terdapat dua frame, yaitu adalah home dan login. Oke, sekarang kita akan tambahkan komponennya. Misalnya saya akan tambahkan sebuah komponen yaitu adalah teks. Kita akan klik pada toolbar di sini, itu teks atau menggunakan shortcut T. Katakanlah kita beri nama username. Kecil ya, jadi kita dapat zoom jika kita ingin memperbesarnya. Lalu selanjutnya, misalnya di sini saya ingin memperbesar ukuran dari fontnya. Caranya adalah pada panel sebelah kanan di sini, kita dapat atur propertinya di bagian tipografi. Katakanlah kita gunakan size-nya untuk fontnya 16 poin ya. Jadi kita atur, oke. Kemudian untuk stylenya, Anda juga dapat atur misalnya bold, atau light, atau regular. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Misalnya di sini regular ya. Lalu katakanlah setelah kita menambahkan satu komponen, kemudian kita tambahkan komponen yang lain, yaitu adalah rectangle. Di bagian toolbar di sini, kita klik kemudian pilih rectangle atau shortcutnya adalah R. Kemudian kita buat rectangle misalnya. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita paskan di tengah. Oke, jadi kurang lebih katakanlah kita buat kasar saja ya, username. Kemudian jika kita ingin menambahkan untuk password, saya akan blok semuanya dulu. Kemudian Ctrl C, Ctrl V, kita geser ke bawah. Dan kita beri nama password. Oke, jadi kita telah memiliki 4 komponen. Yang pertama ada username dan password. Kita dapat atur saja ya rectangle-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Berapa yang kita inginkan. Dan jika kita lihat pada sidebar, kita akan temui di sini pada bagian frame login, kita telah memiliki 4 komponen yang terdiri dari 2 rectangle dan 2 teks. Lalu selanjutnya, Anda pun bisa mengatur lebar dan panjang rectangle ini lebih presisi lagi, karena tadi saya mengaturnya kasar ya, dengan melakukan dragging langsung dari komponennya. Jika Anda ingin lebih presisi lagi, Anda dapat gunakan pada bagian layout di sini, size-nya berapa. Misalnya adalah saya atur 327 dan tingginya ini misalnya 56. Jadi biar sama, kita atur 327 dan 56. Dengan seperti ini kita dapat pastikan antar komponen ini size-nya sama. Jadi kurang lebih seperti itu.